إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang muslim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjadikan manusia di dunia hanya satu tujuan. Dengan dasar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia di permukaan bumi ini melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Namun kaum muslimin, kalau kita tinjau hidup kita di dunia hanya sebentar, antara 60-70 atau kurang lebihnya. Tapi kalau kita bisa beribadah kepada Allah, keuntungan, kebahagiaan di akhirat selamanya. Karena tidak ada kenikmatan yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada ujiannya kecuali nikmat di akhirat. Inilah kaum muslimin, jangan sampai kita lupa. Karena kalau kita lupa hal ini, kehancuran di dunia dan juga kehancuran di akhirat. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Surat Al-Anbiya nomor 35. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, laki-laki atau perempuan, pasti akan merasakan mati. Dan ini apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala telah terbukti. Tidak ada manusia yang hidup terus-menerus, manusia akan meninggal dunia. Tapi meninggalnya dunia lain dengan makhluk yang lain. Meninggal dunia kita akan ditanya oleh malaikat tentang amal kita, tentang perbuatan kita. Kemudian Allah menjelaskan sebelum kita meninggal dunia, wa nabluukum, dan kami uji wahai manusia. Kami uji kalian semuanya. Jadi kita hidup tidak boleh santai. Kita hendaknya berilmu, beramal soleh agar apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita mendapatkan yaitu petunjuk dari Allah. Karena bisa melaksanakan perintahnya, bisa meninggalkan larangannya. Inilah perlunya kita wajib menuntut ilmu. Karena kebaikan tidak mungkin kita cari dengan duit. Tidak mungkin kita cari dengan pinjam. Kebaikan itu kita peroleh dengan ilmu. Al-ilmu bitta'allum. Maka beliau bersabda, ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan satu, yaitu belajar. Kemudian juga Allah menjelaskan wa nabluukum bisyarri. Kita diuji di dunia ini ada dua, diuji dengan kebaikan
diuji yaitu dengan kejelekan, dan ini adalah fitnah. Maka kita akan bisa menjauhi yaitu kejelekan kalau kita berilmu. Dan kita akan bisa mengamalkan kebaikan kalau kita berilmu. Menjauhi kejahatan harus dengan ilmu, mengamalkan kebaikan harus dengan ilmu. Dan inilah puncaknya ilmu. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadah kecuali Allah, dan mintalah kamu ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin, ketika Allah Taala menjelaskan dalam surat Al-Anbiya nomor 35 ini, kita diwajibkan beribadah. Kebaikan ibadah ini untuk kita, bukan untuk Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, apa yang diamalkan oleh manusia untuk dirinya. Ya, man amila salihan fali nafsi, itu ayatnya. Orang beramal kebaikan untuk dirinya. Wa man asa'a fa'aliha, dan barang siapa yang berbuat dosa maka kembali hukumannya kepada dirinya sendiri. Selanjutnya kaum muslimin yang dapat kita ambil faedah di dalam ayat ini, Allah berfirman, wa ilaina turja'un. Wahai manusia, kamu dihidupkan oleh Allah di dunia ini, dan nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah. Akan ditanya amal kita di dunia ini. Inilah yang harus kita persiapkan. Dan alhamdulillah umur kita tidak seperti umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Tidak seperti umur yang lalu kita dikasih oleh Allah Ta'ala yaitu ilmu, dikasih umur sebentar. Antara 60-70 tahun itu yang standar. Bisa juga lebih atau kurang. Tapi kalau kita bisa mengisi waktu ini untuk beribadah, keuntungan untuk kita. Karena kita mati tidak membawa harta kita. Tidak akan kita dikubur di rumah kita yang mewah. Kita akan dikubur di kuburan biasa. Dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah ayat dari surat Al-Anbiya 35 ini pertama yaitu Allah menghidupkan manusia agar kita menjauhi kemaksiatan dan agar kita beramal soleh. Ini tujuan pokok. Dengan kita melakukan kebaikan ini, insya Allah kita akan dimasukkan dalam surga. Karena surga diperoleh orang beramal, dan masuk neraka diperoleh orang maksiat. Karena itu kita wajib menuntut ilmu. Kepentingan menuntut ilmu melebihi daripada menuntut ilmu dunia. Karena ilmu dunia bisa diwakilkan. Tapi ilmu din, man amila salihan fali nafsih. Orang beramal soleh untuk dirinya. Yang nomor dua, kita hidup di dunia ini diuji. Diuji dengan keburukan. Ada kemaksiatan, ada kesyirikan, ada yang mencuri, ada yang mengurangi timbangan, ada yang bohong, ada yang berbuat zina, na'udzubillah min dzalik. Ini ujian. Dan juga Allah Ta'ala menjadikan manusia di permukaan dunia ini juga ada orang-orang yang soleh. Ada orang beramal soleh, ada yang menuntut ilmu, ada orang sholat. Inilah isinya dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Di dunia ini kami uji kalian dengan kejahatan-kejahatan, dengan orang berbuat jahat, dan diuji pula dengan adanya orang berbuat baik. Makanya kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengikuti para anbiya, ya, mengikuti orang-orang beriman, mengikuti para sahabat, karena mereka sebagai hujjah Allah Ta'ala untuk mengadili kita ketika kita sudah berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, kita nanti di akhirat akan ditanya. Ketika kita sudah meninggal dunia, didudukkan oleh malaikat 3 pertanyaan. Dan ini harus difahami, ini ujian dari malaikat. Hanya 3 ujian. Yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu. Maka orang mukmin akan menjawab Rabbi Allah. Kemudian juga waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Orang mukmin yang mengamalkan sunnahnya akan menjawab Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita akan ditanya man madinuka, apa agamamu. Maka orang mukmin akan menjawab dini al-Islam. Hanya 3 kaum muslimin. Makanya ini pentingnya kita harus memahami beribadah kepada Allah supaya kita nanti ditanya oleh malaikat bisa menjawab. Pentingnya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ditanya siapa nabimu, kita bisa menjawab. Pentingnya kita mempelajari Islam agar kita apabila ditanya oleh malaikat tentang Islam kita bisa menjawabnya. Selanjutnya kaum muslimin, kita ini juga diuji oleh Allah Ta'ala yaitu dengan berteman orang-orang tertentu. Allah menjadikan di dunia ini ada 2 macam. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min.
Allah lah yang menjadikan kamu ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang kufur. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang beriman, orang punya ilmu, orang ahli sunnah? Karena kita kalau bergaul dengan orang ahli sunnah, kita keliru, kita akan dinasihati. Tapi naudzubillah, kalau kita bergaul dengan orang sembarang orang, mereka akan dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga mungkin kita akan mengikuti hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya kaum muslimin, dengan kita mempelajari ilmu Islam dan kita akan memilih siapa yang akan kita jauhi dan siapa yang akan menjadikan kita teman dan siapa teman kita. Ini faedahnya. Makanya Allah Ta'ala yaitu melarang kita bergabung dengan orang kafir. Melarang, bahkan juga beliau melarang orang-orang Islam berkunjung di negara-negara kafir karena pengaruhnya kuat sekali. Bahkan para ulama pun juga menjelaskan dilarang kita pergi di negara-negara kafir karena kita akan terpengaruh dengan adat budaya kita. Karena manusia itu lebih mudah terpengaruh dengan kejelekan daripada terpengaruh dengan kebaikan. Selanjutnya kaum muslimin, hidup di dunia ini merupakan ujian bagi kita. Diuji kita oleh Allah Ta'ala dengan beribadah. Padahal ibadah ini paling mudahnya ibadah. Bayangkan kita tidak bisa siam boleh membayar fidyah. Kita tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Tidak ada peraturan di dunia ini yang paling mudah kita kerjakan melainkan Islam. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Selanjutnya pula, maka Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Ada sebagian yang kufur, ada sebagian yang mukmin. Tentunya orang kufur akan mempengaruhi orang mukmin, sebagaimana orang mukmin mendakwai orang kafir. Inilah hidup kita di dunia. Bagaimana kita bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, kita bisa menasihati, bermanfaat untuk anak kita, bahkan juga bermanfaat untuk masyarakat. Karena man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, maka semisal dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti dakwah kita. Inilah yakni kebaikan berdakwah. Demikian juga Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir ini dijelaskan oleh Allah, beda dengan orang mukmin. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yatamatta'una, mereka bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan mereka makan kama ta'kulul an'amu, sebagaimana binatang ternak makan, wan naru maswal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Ini adalah ayat Allah dijelaskan di dalam yaitu surat Fussilat, yang perlunya kita agar menjauhi kekufuran, menjauhi kemunafikan, dan bagaimana kita tetap istiqomah di atas keimanan. Karena iman ini yang menyejukkan hati. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa kita. Demikianlah kaum muslimin, satu hal yang harus kita fahami, kewajiban kita kaum muslimin sebelum kita meninggal dunia, supaya kita mengetahui perintah Allah dan larangannya, untuk kita amalkan perintahnya, untuk kita jauhi larangan. Dengan demikian semoga Allah Ta'ala memasukkan kita di dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dalam khutbah yang kedua ini kami tambah sedikit tentang masalah kewajiban kita di hadapan Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang sudah kita bacakan tadi. Wa nabluukum bisyarri. Makna wa nabluukum bisyarri, bahwa Allah akan menguji kita dengan musibah-musibah. Musibah dengan anak kita, musibah dengan istri kita, musibah dengan tetangga, musibah dengan orang yang lain. Tapi kalau kita bersabar istiqamah, itulah kemenangan untuk orang mukmin.
Kemudian juga dijelaskan pula wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 168, wa balawnahum, dan kami menguji kalian semuanya dengan kebaikan. Jadi ditampilkan kebaikan, banyak para ulama menyampaikan kebaikan. Demikian juga was sayyiat, ada juga diuji kita dengan kejelekan. Tampil orang-orang yang bukan Islam yang mengajak kita kepada kejahatan. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Butuhnya kita punya ilmu, butuhnya kita bertanya agar kita setiap saat bisa memilih yang baik dan juga menjauhi yang sayyiat atau yang jelek. Kemudian juga wa nabluukum, maka Allah berfirman wa nabluukum waqtabirukum, benar-benar kalian akan kami uji oleh Allah Ta'ala bil awamiri wan nawahi. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan perintah-perintahnya. Bagaimana kita bisa melaksanakan? Kalau kita lihat perintah Allah lebih mudah kita amalkan daripada perintah manusia. Karena perintah manusia dengan dasar akal atau hawa nafsu. Sedangkan perintah Allah, maka Allah maha tahu kemampuan masing-masing hambanya. Makanya Allah berfirman, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Allah menguji kita dengan perintah, dengan diuji kita dilarang ini supaya diketahui Allah Ta'ala siapa yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan kesabarannya, dan siapa orang yang bersabar. Karena kita melaksanakan perintah, pasti kita diuji oleh Allah. Dengan ujian itu Allah Ta'ala memberi kemudahan bagi orang mukmin. Dan juga dengan ujian kita bersabar, Allah akan menghapus dosa kita. Dan Allah akan meningkatkan pahala untuk kita semuanya. Begitulah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Mengingat bahwa kita hidup di dunia bukan menurut kehendak kita. Tapi kita wajib berilmu, mengamalkan, karena hidup kita sebentar. Dengan sebentar hidup ini kita penuhi dengan ibadah kepada Allah. Itulah insya Allah menjadi ketenangan kita hidup di dunia dan juga menjadi kenikmatan di akhiratnya nanti. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.